politik selanjutnya agak ngerti lah mungkin politik. Soalnya Karena dia mahasiswa. mahasiswa, udah lulus Pak. Udah lulus. Mm-mm. Dia baru lulus dari universitas yang kalau demo masanya terbanyak. Iya. 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 Waktu demo kemarin masanya terbanyak dari ya salah satu kampus lah dia di Condet. Iya. Ya udah, ini langsung aja Fahri. Fahri Muharam. Cepetan. Siap, Pak. Oke, siap. Aduh. Jangan deh. Halo, selamat sore Pak Ges, Bang Rian. Jadi dikabarin tuh H-3 waktu itu sama Aji. Ri, lo diundang ke acara politik, bahas stand up, bahas materi politik ya, gitu. H-1 kemarin poster naik, pembicaranya Bro Rian. Kata gue, sialan materi gue ngatain PSI semua lagi. Langsung bikin materi tentang Anies gue, siap. Nice. Langsung bikin. Gue nonton ini episode pertamanya acara ini. Dan di episode itu pas politisinya ngomong suaranya jelas. Pas stand up komediannya rada sumbang gitu. Gue pikir wah total politik keren nih. Satir ya kan. Suara orang biasa gak terdengar jelas. Pas gue terlibat langsung. Oh ternyata eventnya aja belum maksimal. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Mengutip omongan Panji Pragiwaksono. Dia bilang inti dari berkarya itu bertumbuh. Jadi lu jangan takut bikin karya pertama. Jangan takut bikin karya yang jelek pertama kali. Jangan takut bikin karya yang alay pertama kali. Kenapa? Karena pasti jelek gitu kata Panji. Dan kalian tahu apa karya pertama Panji di bidang politik? Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan. Aman gak? Bisa aman lu segera. Kalau ditanya ya Pak Gis, jangan sholat di sini aja Pak. Ini kayaknya pro Bapak nih. Enggak, dua doang sumpah. Gue kalau ditanya sindiran Anies sama Giring lebih keren mana? Menurut gue sindiran Anies lebih keren, Giring lebih merdu gitu. Iya. Politisi banget lu jawabnya lu. Jangan gitu dong. Politisi. Anies tuh gila, dia sindirannya keren kan. Ngundang Niji dengan vokalis baru di-upload. Vokalisnya gak sumbang, keren loh. Emang Anies tuh kalau milih kata jago ya. Pantes menang pilkada gitu. Senjata satu-satunya kan kemarin. Aman. Udah. Bang Ren lu diem aja. PDIP milenial gak kalah lucu. Tenang. Udah nih sekarang materi PSI semua nih. Kita masuk materi PSI. Siapa ya? Gue punya teori kenapa PSI yang milih gak banyak. Yang pertama, salah branding menurut gue. Dia personal brandingnya itu partai anak muda, partai milenial. Tapi keputusannya selalu sejalan dengan partai yang isinya orang tua. Ini yang bikin kita gak percaya kan. Karena kita tahu gak ada anak muda yang akrab sama orang tuanya gitu. Gak ada anak muda yang opininya sejalan sama orang tua. Cuma PSI, makanya gak ada yang milih. Ngapain milih orang yang kita tahu jelas dia bohong ya maksudnya. Alasan kedua. PSI itu kayak, tau gak sih temen lu yang gak pernah kelihatan sekalinya nongkrong so asik. Itu PSI. Gak pernah kelihatan. Iya. Gak pernah kelihatan tiba-tiba bro ensis main brother aja lu. Aduh. Iya, ada temenan, ada bestie, baru brother lu main lengkap. Oh, iya. Sabar. Udah masuk asik ya datang ke tongkrongan bawa orang kayak Giring. Giring itu ya, ada salah satu personil Niji bilang, dia cuma kenal Giring tahun 2002 sampai 2012. Sekarang, dia Giring tuh gak dianggap sama temennya lagi loh.
Sekarang Giring jadi ketua umum PSI. Betul kan? Nah, ini perkumpulan macam apa yang leadernya orang gak punya temen gitu. Ngapain lu milih dia? Ngapain? Masih aman. Masih aman. Udah gitu. Dia Dan terwakili. Giring gak lulus Paramadina. Tapi pas DO ya, dia DO dari Paramadina gitu. Pak Anies rektor, Giring DO. Baru sekarang ini ngedemo Pak Anies ya. Kenapa lu pas kuliah sibuk ngeband, udah DO baru demo gitu. Lu dulu bisa daftar BEM loh. Gimana sih Kra? Aneh banget. Dan gue sempet nyari Giring Ganesha di Spotify. Ternyata setelah keluar dari Niji, dia ada single-single baru. Dan lu bisa lihat jumlah pendengarnya lebih sedikit dari jumlah pemilih PSI. Gue kalau jadi Giring ya, syarat masuk PSI itu uninstall Spotify tuh. Gue langsung setuju musik haram tuh kalau jadi Giring. Ada trauma aja, ada trauma. Karir banyak. Giring Tadi katanya cuma 2 lu. Yang Anies cuma 2. Sisanya PSI. Oh siap. Karir musiknya Giring tuh dulu superstar. Sekarang juga superstar. Cuma yang versi wafer tuh. Yang rapuh gitu daunnya. Kemarin juga aduh nih Giring aneh dah. Lu tuh yang dia bikin konten nyanyi-nyanyi sama warga sekitar. Terus ada anak kecil gitu-gitu. Ya Allah lu bikin sosmed, bikin konten sosmed. Udah mulai guna-gunain orang miskin gitu. Ngapain sih? Jelek banget ide kontennya jelek gitu. Gue punya saran lo ide konten yang lebih bagus. Bikin aja tebak-tebakan, ya sih. Kayak nanya orang gitu, bro lu tahu nggak apa yang gede tapi kosong? Terus, nggak tahu apa bang? Omongan Anies gitu. Contoh ide kontennya ya. Contoh. Terwakili. Gue udah mau walk out tadi loh. Roastingnya aja banyak banget nih. Baru terwakili. Boleh lah, gue stay lagi. Boleh. Boleh stay lagi sih ya. Dulu PSI sempat deket media adalah salah satu media yang dari namanya kita bisa tahu, kita bisa berasumsi dari namanya. Lu tau lah. Tapi sekarang di media itu isinya Pak Budiman Sujatmiko mulu. Kalah sama orang tua. Pak Budiman di media itu suka sempat ngomongin metaverse. Gue pas nonton videonya kayak dia kayaknya ngomongin metaverse pakai asumsi dia sendiri deh gitu. Karena gini. Gak, gue klarifikasi langsung deh aja. Karena gue nggak tahu metaverse kan, jadi kesannya ngawang-ngawang gitu. Pas gue baca yang sebenarnya, oh iya baru bener. Ternyata omongan Pak Budiman gitu bang. Ya dragging langsung saya. Sepertinya yang itu kelewatan nggak apa-apa. Cuma PSI cukup visioner, dia ngajak anak muda. Sekarang banyak partai juga yang mencoba nyari pasar anak muda ya. Makanya ada TikTok milenial gitu, partai TikTok milenial. Aduh, pasti. Gue tuh takutnya ya, kalau tren ini berlanjut, syarat masuk partai itu bukan ngerti ilmu politik, tapi ilmu komunikasi gitu. Lu nggak ngerti hukum nggak apa-apa, yang penting jago megang sosmed ya. Kayak ntar di interview, ya Pak saya nggak ngerti, udah sih tapi jago pargoy, masuk. Yang ini yang kami cari. Bagus. Ada juga sempet waktu itu demo, dia pakai nama, kayaknya pasarnya tuh yang dicari anak muda deh. Nama demonya Jokowi Endgame. Rame tuh di sosmed. Disumpah, gue baca di media ya, yang datang di hari di demo itu cuma 6 orang. Dan pas ditanya polisi, kamu ngapain? Saya nganggur Pak, cuma mau nonton. Gak ada yang demo. Ini kata gue, ini yang mau demo dihilangin Thanos apa gimana ya? Kan Endgame. Kalau N98 yang ngilangin siapa? Gue nggak tahu sih. Kita next joke aja. Ada lagi yang lagi rame belakangan ini, ibu kota baru. Waduh rame banget. Namanya Nusantara. Saya tuh nggak apa-apa, tapi kayak nggak begitu serak aja pakai nama Nusantara. Karena Nusantara tuh di pelajaran yang saya tahu ya, awalnya tuh gede banget. Kalau jadi nama ibu kota, kok awalnya gede, tiba-tiba kecil gitu. Ini Nusantara apa nggak ada bansos ya kan?
Kalau awal ya, kalau awalnya gede, tiba-tiba kecil dana bansos. Kalau awalnya kecil tiba-tiba gede, APBN pindah ibu kota ya. Dia aman. Terus ada juga yang ada yang ngusulin, Pak Fadlizon ngusulin namanya diganti, namanya jangan Nusantara tapi Jokowi. Aduh. Gak apa-apa sih, cuma buat gue lucu aja gitu maksudnya. Karena kalau Jakarta itu asumsinya masih kota, di bayangan saya itu masih kota. Jadi regional, Jakarta Selatan, Timur, Utara aman gitu. Tapi kalau kotanya nama Jokowi, di asumsi saya masih orang gitu. Jadi kalau kita nongkrong yuk, anak gaul Jokowi gitu. Kita nongkrong yuk. Iya kan? Ada kan? Ada anak gaul Jakarta, ada anak gaul Jokowi nanti. Iya. Kita nongkrong yuk, di mana? Pundak kanan gitu. Karena asumsinya masih nama orang. Dan ditanya gitu, kalau anak gaul Jakarta, bro berapa harga outfit lu? Oh ya ini Supreme 10 juta gitu. Kalau anak gaul Jokowi, berapa harga outfit lu? Oh ini baju gratis dari KPK gitu. Baju ini kan, gratis. Iya bener kaos. Atau ada anggota KPK ceritanya lagi nongkrong di interview kan bisa ya ama. Tempat nongkrongnya sih, makanannya sih. Kalau di Jakarta tuh mungkin sate taichan gitu. Kalau di ibu kota namanya Jokowi mungkin sate tai banget ya. Karena kalau sate taichan tuh yang dibakar ayam. Kalau sate tai banget tuh yang dibakar hewan liar. Bareng habitatnya di hutan. Masih aman. Dan tempat ini loh, kalau abis nongkrong kita keliling kota, nyetel lagunya di Jakarta tuh bisa pakai lagunya Naif, Piknik 72. Pergi di hari Minggu gitu-gitu. Nah kalau di kota Jokowi, mungkin kita karena asumsinya masih nama orang, bentuk tubuh manusia tadi ya. Kalau kita mau keliling kota lagunya ini, kepala pundak Luhut lagi. Karena kan pasti Pak Luhut banyak bekerja keras buat nantinya kan. Iya kan? Pasti kan? Gue berharap Pak Luhut sehat selalu sih. Biar terus bisa membangun Indonesia, respect Pak Luhut. Dan kalau ibu kota dipindahin, ya ibu kota baru bakal jadi kota pemerintahan atau kota administrasi, sebutan itu ya. Dan Jakartanya bakal jadi kota bisnis. Jakarta bakal jadi kota bisnis seenggaknya sampai 2050. Karena setelah itu jadi kota yang tenggelam. Anies nih banjir nggak surut-surut gimana sih? Itu ya, thank you gue Pak. Gokil sekali. Iya Pak, terima kasih. Iya. Sejauh ini aman. Ji, tetap lu paling aman, Ji. Masih itu aja. Enggak, Ojan. Udah Bang, itu aja. Udah itu aja. Oh, oke, siap. Yang pasti tadi aku pikir Abis sama yang Mas siapa tadi yang terakhir tuh? Bagus banget tuh. Fahri. Fahri kan? Iya. Apa gitaris Kings of Convenience, bingung juga gue agak kebalik. Asli tadi gue kayak Tadi di bawah ya ke partainya ya. pasti kita buat rapat pleno, kita bahas nanti. Ah. Kita panggil yang bersangkutan nanti. Pesannya aja, jangan orangnya ya. Iya. Jangan biar dia masih kritis gitu. Jangan yang kritis dikit ditarik ya, jangan ya. PSI kan senang banget sama komika kritis ya. Halo bisa bicara dengan Charlie gitu ya. Iya. Udah, kita berdiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Itu dia tadi acara stand up comedy roasting pejabat kita, politisi. Iya, wartawan di sini. Kemarin gue tidak ada beritanya ini yang stand up comedy. Kita pengen juga tenar, tidak hanya tenar dari masalah ya. Ya udah, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan dan sampai jumpa. Bye.